Pendidikan di Desa Alas Malang ini memang tak terlepas dari peran guru yang dengan tulus mengajar dan mendidik siswanya. Perjuangan mereka menempuh medan yang sulit selama bertahun-tahun mereka jalani dengan penuh rasa ikhlas demi mencerdaskan anak bangsa. Jika musim hujan datang, mereka harus berjalan 4 km membelah hutan untuk dapat sampai ke sekolah. Perjuangan berat demi pengabdian pada bangsa ini mereka lakukan, meski tak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Sudah 9 tahun status mereka masih menjadi guru tidak tetap, yang hanya mendapatkan upah dari sisa dana bantuan operasional sekolah yang diterima sekolah. Karena dana yang kecil dari sekolah kami mendapatkan 125.000 per bulan. Masalah cukup tidak cukup ya pinter punya kami, yang penting itu kami menjalankan profesi itu diniati ibadah dan ikhlas. Insya Allah rezeki itu Allah memberi dari berbagai arah. Ya, hanya Rp125.000 per bulan. Jumlah yang sangat kurang. Jangankan untuk hidup sebulan, untuk biaya transportasi saja tidak cukup. Namun, karena niat yang mulia, mereka tetap ikhlas dan percaya menggantinya dengan bentuk rezeki yang lain. SD Temu Ireng 2 ini tak hanya kekurangan fasilitas. Tenaga pendidik pun kurang. Guru-guru sekolah ini pun harus lebih pandai dari guru sekolah lain. Mereka harus bisa menerangkan segala mata pelajaran dengan keterbatasan fasilitas. Nah, kita bisa menggunakan tanaman sekitar kita untuk pengembangannya, terus untuk masalah matematika kita juga menggunakan barang-barang bekas, kita dapat gunakan untuk alat peraga. Hanya ada 2 guru pegawai negeri sipil dan 3 guru tidak tetap di sekolah ini. Kekurangan tenaga pendidik membuat kepala sekolah juga merangkap sebagai guru mata pelajaran. Tasmin adalah kepala sekolah SD Temu Ireng 2. Rumahnya berada di Desa Temu Ireng yang cukup jauh dengan Desa Alas Malang. Hari ini ia harus berangkat lebih pagi untuk mengambil soal ujian nasional di kecamatan. Dengan menggunakan sepeda motor dan sepatu boot, ia siap memulai aktivitasnya. Ujian nasional dimulai pukul 8 pagi, namun medan yang ia tempuh sangat sulit akibat guyuran hujan semalam. Tanah dan rumput yang licin membuatnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari hari biasa. Namun, demi rasa tanggung jawabnya kepada anak didiknya, ia berusaha datang tepat waktu. Tak jauh berbeda dengan sejumlah siswa di sekolahnya. Sepulang dari sekolah, ia masuk ke hutan mencari kayu rencek untuk dibawa pulang ke rumah. Sepeda motor telah ia desain memiliki plakat kayu di belakang sebagai tempat kayu rencek. Bagi masyarakat sekitar hutan Jatiblora, mencari rencek atau kayu bakar adalah kegiatan yang dilakukan hampir semua kalangan. Ada yang menjadikannya sebagai mata pencarian utama, namun ada pula yang menggunakannya sebagai mata pencarian sampingan, seperti yang dilakukan kepala sekolah SD Temu Ireng 2 ini. Setelah kita pulang, karena situasi yang ada di sini, kemudian saya mampir di hutan cari rencek. Biarpun tidak saya jual, secara tidak langsung bisa menambah ekonomi. Di usianya yang sudah separuh baya, Tasmin masih kuat mencari kayu bakar. Ukuran kayu yang dipotongnya lebih besar dibanding dengan apa yang dipotong murid-muridnya. Beban berat yang ia bawa membuatnya harus ekstra hati-hati mengendarai motor. Ia harus pandai menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sesampainya di rumah, kayu rencek tersebut ditumpuk dengan kayu lainnya sebagai persediaan untuk memasak. Perjuangan dan keikhlasan adalah kunci bagi semua guru dan siswa di SD Negeri Temu Ireng 2 ini. Pendidikan yang seharusnya menjadi tombak utama kemajuan suatu bangsa ternyata masih memiliki banyak kendala di Desa Alas Malang, Blora. Sulitnya medan menuju wilayah pelosok desa menjadikan kendala utama atas lambatnya bantuan yang akan mereka terima.
Mereka hanya bisa berharap untuk memiliki sekolah yang bagus dengan peralatan yang memadai seperti sekolah lainnya. Pengen sekolahnya bagus, punya alat-alatnya itu, Bu. Sekolahnya bagus, seperti sekolah lain punya laptop. Semoga pemerintah khususnya Pemda Blora segera melanjutkan atau membangun sekolah kami. Jika dalam keadaan minim saja mereka bisa mengukir prestasi, apalagi jika mereka memiliki fasilitas lengkap, teknologi maju, dan internet. Maka calon pemimpin bangsa bisa tercipta dari siswa SD Temu Ireng 2 Blora. My